Pendidikan selaku Kepala SMP Negeri 1 Surakarta. Yang kami hormati perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Yang kami hormati perwakilan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta. Yang kami hormati perwakilan dari Dinas PPP APM Kota Surakarta. Yang kami hormati perwakilan dari Dinas PUPR Kota Surakarta. Yang kami hormati perwakilan dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Yang kami hormati Kanit Dikyasa Satlantas Kota Surakarta. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes HM Joko Rianto, SHMM MH selaku pengawas SMP Negeri 1 Surakarta. Yang kami hormati Ibu Bekti Prasetyani SPD selaku Fasilitator Nasional Sekolah Ramah Anak dan Ketua Umum Aspirasi Rahmah Anak Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ibu Komite SMP Negeri 1 Surakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengurus Paguyuban Orang Tua kelas 7, 8, dan 9. Yang kami hormati rekan-rekan dari Transportologi. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan Karyawan SMP Negeri 1 Surakarta, serta yang kami sayangi anak-anak pengurus OSIS SMP Negeri 1 Surakarta. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua telah diberi kesehatan dan kesempatan, sehingga dapat bertemu lewat Zoom meeting dalam fokus group discussion, peningkatan komitmen keselamatan jalan dengan berbagai pemangku kepentingan. Untuk menyingkat waktu, kami sampaikan susunan acara kita hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua acara inti, dan yang ketiga penutup. Marilah kita buka acara ini dengan berdoa bersama-sama. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta Zoom dimohon untuk berdiri. Indonesia. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sekali penting loh Pak. Ini butuh email Pak. Apa bisa? Sampai N1. Mbak, sekarang ini bismillah. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Surakarta. Kepada Bapak Sutarmo, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Dinas Dispora atau yang mewakili, Kepala Dinas PPAPN, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas PUPR, yang saya hormati pula pengawas SMP Dinas Pendidikan Kota Surakarta, yang saya hormati fasilitator nasional Sekolah Ramah Anak, yang saya hormati Ketua Komite Sekolah, yang saya hormati Kanit Dekiasa Satlantas Kota Surakarta, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa kelas 7, 8, 9 SMP Negeri 1 Surakarta, serta seluruh anak-anakku yang saya sayangi, yang saya cintai, siswa-siswi SMP Negeri 1 Surakarta. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat hadir di ruang virtual Zoom meeting dalam rangka untuk mengikuti kegiatan fokus group discussion, peningkatan komitmen keselamatan jalan dengan berbagai pemangku kepentingan. Yang pertama saya sampaikan terima kasih pada seluruh Bapak Ibu yang telah berkenan hadir bergabung pada kegiatan siang hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu, kami mengundang tapi nanti garingan karena lewat daring. Semoga kegiatan yang kita selenggarakan pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Untuk selanjutnya kita bisa mengambil manfaat yang besar untuk keselamatan anak-anak kita, terutama keselamatan anak-anak kita di jalan sebagai salah satu komitmen dan wujud dari upaya kita untuk mewujudkan sekolah ramah anak di SMP Negeri 1 Surakarta dan di Kota Surakarta. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini akan benar-benar bisa memberikan manfaat, membawa manfaat untuk menjamin hak-hak anak, salah satunya adalah hak hidup, hak untuk mendapatkan keselamatan, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak di SMP Negeri 1 Surakarta. Demikian sambutan saya. Terima kasih kepada penyelenggara. Semoga acara pada siang hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Karmo. Sebelum kita lanjutkan, latar belakang acara ini adalah keresahan adanya flyover di depan sekolah yang meningkatkan resiko keselamatan jalan bagi anak-anak. Belum lagi jalur lambat di depan sekolah yang digunakan untuk pedagang kaki lima dan sirkulasi kendaraan bermotor yang mengakibatkan berkurangnya fasilitas jalan bagi anak-anak. SMP Negeri 1 Surakarta dengan pendampingan transportologi berupaya untuk meningkatkan keselamatan jalan bagi anak-anak, juga sebagai upaya untuk mewujudkan rute aman dan selamat dari atau ke sekolah yang menjadi bagian dari sekolah ramah anak dan kota layak anak. Demikian Bapak Ibu latar belakang dari acara kita hari ini. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu paparan dan diskusi. Untuk acara inti ini akan langsung dipandu oleh Mbak Sukma Larasati dari Transportologi. Biasanya kita panggil Mbak Lala, nggih. Monggo Mbak Lala, kami persilakan. Terima kasih Bu Hari. Selamat siang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih sudah memberikan kesempatan dan ruang untuk kita semua bertemu di sini untuk membicarakan masalah yang sebetulnya sangat penting buat kita semua, yaitu keselamatan anak-anak. Terima kasih juga Bapak Ibu Guru yang sudah mendukung segala persiapan acara ini sehingga bisa terlaksana hari ini. Selamat datang juga kepada Ibu Bekti dari Fasilitator Nasional untuk Sekolah Ramah Anak, Bapak Ibu dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Olahraga, Bapak Ibu dari Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bapak Ibu Kanit Dijasa Satlantas, dan Bapak Ibu Komite Sekolah dan juga hadirin sekalian yang hadir pada siang hari ini. Pada siang ini akan ada dua agenda utama. Yang pertama yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Hari, yaitu paparan dan diskusi untuk membahas keselamatan jalan murid SMP Negeri 1 Surakarta, dan sesi kedua akan ada pembahasan dan juga pembacaan nota komitmen bersama untuk penanganan keselamatan jalan di sekitar SMP Negeri 1 Surakarta. Isu ini diangkat mengingat betapa tingginya kasus tabrakan anak-anak yang juga menjadi salah satu penyebab kematian anak-anak terbesar baik di dunia maupun di Indonesia. Isunya sendiri masih cukup jarang dibahas dan kita juga menyadari bahwa fasilitas jalan dan desain ruang jalan kita selama ini masih belum didesain untuk anak-anak. Umumnya, jalan kita didesain untuk memfasilitasi pergerakan kendaraan bermotor. Sebetulnya, upaya apa sih yang perlu dilakukan untuk menjamin keselamatan anak di ruang publik dan terutama di sekolah? Untuk bahasan yang pertama, saya ingin Bu Bekti dari Fasilitator Sekolah Ramah Anak untuk menjelaskan secara singkat apa sih yang bisa kita lakukan, baik dari sekolah maupun kota, untuk mewujudkan keselamatan jalan kepada anak-anak. Silahkan, Ibu Bekti. Baik, terima kasih Mbak Lala dari Transportologi atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas P3A Kota Surakarta beserta seluruh jajaran, kemudian kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Surakarta sebagai inisiasi, dan semua undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin untuk saya bisa share screen sendiri ya? Bisa share screen sendiri? Bisa. Baik, terima kasih. Akan kami paparkan sedikit, mohon waktunya. Semoga apa yang nanti kita diskusikan pada siang hari ini bisa menjadi bermanfaat bagi anak-anak kita, terutama untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak kita semuanya yang ada di Kota Surakarta. Mohon izin bertanya, apakah sudah ada di layar? Sudah, Ibu. Sudah. Baik, terima kasih. Yang tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa kita pada siang hari ini fokus diskusi terkait dengan peningkatan komitmen keselamatan di jalan terutama untuk anak-anak kita. Kalau kita berbicara terkait dengan hal tersebut, maka kalau di Satuan Pendidikan Ramah Anak itu sejalan dengan pengembangan rute aman dan selamat dari dan ke sekolah sesuai dengan pasal
di KHA pasal 28 yang menyatakan bahwa negara mengakui hak anak atas pendidikan dengan mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran anak-anak tersebut tetap hadir ke sekolah. Jadi tidak ada alasan apapun yang akhirnya menjadikan anak putus sekolah ataupun kemudian anak tidak mau berangkat ke sekolah, atau saat pandemi ini anak tidak mau mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Kemudian Bapak Ibu, mau diizin? Oke, masih mendengar suara saya? Masih, baik, alhamdulillah. Karena tadi kok seperti dengar suara ini. Nah, ya baik. Kenapa kita berbicara dengan Satuan Pendidikan Ramah Anak? Karena Satuan Pendidikan Ramah Anak ini adalah salah satu indikator di dalam kota kabupaten layak anak. Jadi kota kabupaten layak anak itu adalah bagaimana kita semuanya secara menyeluruh, secara holistik, keseluruhan, jadi semuanya bersama-sama di salah satu kota atau kabupaten itu menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dan dilakukan secara terencana. Jadi ini secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Kalau Kota Surakarta kami sudah tidak banyak bicara lagi karena sebagai juara bertahan, sebagai kota yang bertahan sebagai tingkatan kota layak anak tingkat utama. Selamat kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Surakarta karena sudah bisa mempertahankan sampai kepada tingkat utama selama 4 tahun berturut-turut. Nah, kemudian kenapa SRA itu menjadi bagian utama, dan nanti kenapa ini keselamatan anak itu juga menjadi bagian utama, ini sudah masuk di dalam Perpres 25 tahun 2021 tentang Kabupaten Kota Layak Anak, dan SRA menjadi indikator yang ke-19 di KLA. Jadi SRA ini menjadi indikator ke-19 dan poinnya itu luar biasa untuk bagaimana kita bisa menjadikan kota kabupaten layak anak. SRA sendiri adalah satuan pendidikan baik yang formal, non-formal, maupun yang informal, yang intinya seperti tadi, seperti KLA juga memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak, termasuk di dalamnya ada mekanisme pengaduan. Jadi harus ada mekanisme pengaduan terkait dengan keselamatan. Selama ini misalkan di salah satu satuan pendidikan SMP 1 Kota Surakarta, selama ini mekanisme pengaduannya bagaimana terkait dengan keselamatan anak, selama ini penanganan kasusnya bagaimana. Nah, ini nanti akan ada alurnya, akan ada tim tersendiri di satuan pendidikan itu di dalam mekanisme pengaduan dan penanganan kasus. Kemudian fungsi SRA di dalam pencegahan. Jadi SRA itu fungsinya adalah bukan pada penanganan tetapi pada pencegahan. Apa saja ini sudah banyak ada poin sampai ke 17, kita poinnya yang ke-15 yaitu anak agar tidak terjadi anak kecelakaan menuju atau pulang dari sekolah. Nah, ini fungsi di dalam SRA di dalam pencegahannya. Jadi selain anak menjadi korban pornografi, anak sebagai korban nafsa, anak dengan kasus HIV, AIDS, anak berhadapan dengan hukum, anak korban stigmatis, anak korban jaringan radikalisme, terorisme, perkawinan anak, dan sampai selanjutnya itu sampai kepada poin yang 15 yaitu anak kecelakaan datang atau pulang dari sekolah atau dari dan ke sekolah. Nah, kemudian kalau kita berbicara SRA ada 6 jurusitunya. Kenapa ini kami sampaikan sebagai latar belakang? Kenapa ini menjadi komitmen bersama di satuan pendidikan? 6 jurusitunya yang pertama adalah semua warga satuan pendidikan itu tujuannya satu kalau dibicara SRA, yaitu melindungi anak kita.
Jadi melindungi dari apa? Melindungi dari kekerasan, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas pada waktu sambutan. Melindungi dari kesehatannya, melindungi dari kekerasan, melindungi dari apapun yang mencakup di dalam hak dasar anak. Hak dasar anak itu apa? Ada hak hidup, ada hak tumbuh kembang, ada hak perlindungan, dan ada hak partisipasi. Nah, semuanya harus terlindungi. Selain terlindungi, yaitu memenuhi dan menghargai sesuai dengan apa yang sudah tercantum juga di dalam undang-undang bahwa negara, pemerintah daerah, masyarakat, kemudian keluarga dan wali itu mempunyai kewajiban di dalam memberikan perlindungan anak. Nah, kalau dari kalimat itu tadi negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan wali, artinya kita semuanya. Tidak ada satupun yang tidak berkewajiban di dalam melindungi anak-anak kita. Kemudian kalau kita berbicara anak selamat di jalan, dengan siapa? Karena SRA itu di bawah naungan 16 kementerian dan lembaga, kalau kita berbicara satuan pendidikan ramah anak untuk menjaga keselamatan anak pada saat pulang atau dari dan ke sekolah, berarti kerjasamanya atau nanti di bawah Dinas P3A, karena kalau Surakarta berbeda mungkin dengan kabupaten lain. Kalau kabupaten lain itu satuan pendidikan bisa ber-MOU dengan dinas terkait. Jadi dinas terkaitnya apa? Dengan Dinas Perhubungan, dengan PUPR, dengan Polsek, dengan kalau di TNI itu ada Dandim, itu semuanya diajak ber-MOU. Nah, tapi kalau misalkan seperti di beberapa kota, misalkan MOU itu adalah dengan kepala daerah atau mungkin dinas yang sejajar tidak ber-MOU, berarti cukup dengan kemudian ada SK atau kemudian dengan surat, kemudian ditetapkan, dan itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dari kedua belah pihak. Utamanya adalah kedua belah pihak ini yang merupakan bagian dari pemerintah, bagian dari masyarakat, sama-sama menjalankan kewajiban di dalam memberikan perlindungan anak. Nah, kemudian dua pelindung dari 6 jurus itu, satu adalah melindungi, yang kedua di mana sih anak itu mendapatkan perlindungan, itu ada di 2 tempat, yaitu di rumah dan di satuan pendidikan. Di rumah, orang tua harus aktif juga untuk memberikan perlindungannya. Sebelum anak sampai ke sekolah, orang tua harus memastikan bahwa anak itu nanti selamat, karena pelindung yang keduanya ada di sekolah. Pelindung pertamanya adalah di keluarga, dan ini menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisah. Tidak bisa kemudian orang tua lepas kepada anaknya, kemudian orang tua tidak memastikan bahwa anak itu nanti hadir ke sekolah, dan pihak satuan pendidikan setelah menerima anak, setelah kemudian anak hadir di satuan pendidikan sebagai pelindung kedua, meneruskan perlindungannya di satuan pendidikan sampai anak nanti kembali ke orang tua. Ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian 3 pilarnya, jadi 6 jurus jitunya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu tidak bisa ditinggalkan satupun, karena kemudian yang ketiga itu 3 pilar. 3 pilar di satuan pendidikan ramah anak itu siapa saja? Peserta didik, orang tua, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Jadi ada tiga pilar. Kalau ibarat ini gambarnya gerigi ini kalau satu saja kemudian rusak, 2 gerigi yang lain tidak bisa kemudian untuk berjalan, harus bersama-sama. Bagaimana anak itu sampai selamat di jalan? Orang tua harus bagaimana? Pihak satuan pendidikan harus bagaimana? Kerjasama dengan siapa? Anak sendiri harus bagaimana? Ini menjadi satu komunikasi yang tidak bisa terpisahkan karena 3 pilar ini. Kemudian 4, Ibu, 3 menit lagi ya. Ya, 4 adalah 4 konsepnya. 4 konsepnya adalah terkait dengan mengubah paradigma, kemudian menjadi keteladanan, dan memastikan orang dewasa memberikan perlindungan. Dan 5 prinsipnya diturunkan dari prinsip KHA ditambah dengan pengelolaan yang baik. Nah, ini adalah 6-nya ini adalah bagaimana kemudian menjadi sebuah komponen. Kemudian Bapak Ibu, ini ketersediaan infrastruktur di dalam ramah anak itu harus bagaimana, nanti bisa menjadi bahan bacaan tersendiri dari Bapak Ibu semuanya. Nah, ini juga nanti aman ke sekolah itu bagaimana, intinya dari apa yang kemudian kita sampaikan ini bahwa
pihak-pihak yang terkait ini harus punya peran semuanya. Kalau misalkan ada salah satu satuan pendidikan tenaga satpamnya itu kok kurang, misalkan hanya 1 dengan jumlah siswa 700, bagaimana kemudian pihak terkaitnya, dinas perhubungannya hadir di situ, menambahkan krunya, menambahkan petugasnya, bagaimana pihak polseknya, pihak kepolisiannya hadir juga di sana, menambah rambu atau apapun itu yang sifatnya untuk kepentingan terbaik bagi anak. Jadi zona selamat sekolah berupa rambu, berupa marka, kemudian patroli keamanan sekolah, infrastruktur jalan, ini di PUPR, penyeberangan jalan dan garis penyeberangan, petugas keamanan, alat keselamatan sesuai moda transportasi, semuanya harus kemudian menjadi tanggung jawab bersama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara anak selamat ke sekolah, itu bagian terpenting dari Satuan Pendidikan Ramah Anak. Satuan Pendidikan Ramah Anak menjadi bagian terpenting di dalam kota kabupaten layak anak. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bekti atas penjelasannya yang sangat luar biasa tentang sekolah ramah anak dan betapa pentingnya peran kolaborasi dari berbagai pihak untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Berikutnya kami akan mengundang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat untuk menjelaskan bagaimana sih sebenarnya upaya-upaya di Kota Solo untuk mewujudkan kota layak anak dan akhirnya dihubungkan dengan perwujudan dari sekolah ramah anak. Silahkan perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat. Kami persilahkan. Apa ya? Bapak sudah masuk suaranya? Silahkan, Bapak Ibu. Saya Ibu. Oh ya, Ibu. Tidak terlihat. Mohon maaf. Sudah. Ya. Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 1 Surakarta, kemudian Ibu Bekti Prastiani, narasumber dari fasilitator, kemudian dari transportologi, kemudian penanggap dari Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR maupun Komite Sekolah. Hari ini saya hadir di sini untuk menjadi salah satu narasumber. Ini kita dalam rangka fokus keselamatan siswa sekolah dalam rangka mewujudkan sekolah ramah anak. Jadi latar belakangnya adalah bahwa pendidikan anak ini tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua saja, tapi juga menjadi tanggung jawab negara, sehingga sukses tidaknya anak di sekolah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor lingkungan sekolah. Dan pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini memang membentuk sekolah ramah anak yang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak anak selama di sekolah sehingga keamanan anak bisa selalu terjaga. Nah, keamanan ini tentunya yang dimaksud adalah tidak sebatas hanya keamanan fisik maupun psikis, tetapi juga kesehatan. Nah, ini ada 4 prinsip untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Yang pertama adalah non-diskriminasi, kemudian yang kedua adalah kepentingan terbaik bagi anak, yang ketiga adalah
memperhatikan perkembangan anak, memperhatikan martabat dan memberikan jaminan, kemudian penghormatan terhadap pandangan anak dan pengelolaan yang baik. Artinya ada jaminan keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum di sekolah. Ada konsep SRA yang kita kenal sebagai salah satu konsep, yaitu singkatannya adalah barisan, di mana B-nya adalah bersih, kemudian aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Jadi keberadaan sekolah ramah anak ini bukan berarti membangun sekolah yang baru berkonsep ramah pada anak, namun ini merupakan satu satuan unit pendidikan yang harus mewujudkan konsep-konsep ini. Nah, bagaimana dengan ciri sekolah ramah anak? Nah, untuk SMP Negeri 1 ini kan sudah mendeklarasikan sebagai salah satu sekolah ramah anak. Nah, ya harus punya ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah segala kekerasan. Yang kedua, anak tidak mendapat perlakuan tidak mengenakan. Kemudian anak menerima perlakuan yang adil. Anak merasa aman. Guru tidak mempermalukan siswa. Kemudian lingkungan menjadi bersih. Kepedulian terhadap lingkungan. Dan yang terakhir adalah tata tertib terbuka, transparan, dan anti diskriminasi. Nah, kemudian untuk komponen SRA itu apa saja? Tadi sudah beberapa disampaikan oleh Ibu Bekti. Nah, kurikulumnya tentu yang pertama harus ramah anak. Kemudian sarana prasarananya memberi jaminan kenyamanan. Pendidik memahami hak-hak anak, dan ada partisipasi anak dan orang tua. Nah, untuk syarat sekolah ramah anak, ini ada 3 yang penting, yaitu bebas rokok, miras, dan nafsa. Kemudian kantin yang sehat, kemudian merupakan kawasan bebas rokok. Dan yang paling penting lagi adalah bahwa di sekolah ini kawasan bebas kekerasan, baik kekerasan verbal maupun non-verbal. Untuk kebijakan SRA, ini ada 3. Yang pertama, anti kekerasan terhadap anak dan mencegah anak putus sekolah. Kemudian yang kedua adalah lingkungan sekolah ini harus aman, asri, dan nyaman, serta tanggap bencana. Dan yang ketiga adalah kawasan tanpa rokok, miras, dan nafsa. Nah, Kementerian dari PPPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini memperkenalkan kebijakan rute aman dan selamat ke sekolah ini sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan program aksi keselamatan jalan, yaitu satu program yang mendorong penciptaan rasa aman dan selamat bagi peserta didik yang menempuh perjalanan ke dan dari sekolah. Peserta didik ini diberikan tanggung jawab untuk mengetahui keterampilan sekolah, kemudian yang kedua keterampilan mengenai menangani terhadap diri sendiri dan memahami peraturan lalu lintas. Kemudian mengikuti pelatihan dan mempraktekkan keterampilan diri, berjalan kaki dan berlalu lintas dengan baik dan benar. Dan yang terakhir tentu tidak lupa peserta didik ini harus menghormati dan menghargai petugas lalu lintas. Nah, mengapa kebijakan rute aman dan selamat ke dan dari sekolah ini menjadi pilihan? Karena masih banyak anak yang rentan terhadap situasi kekerasan dan kecelakaan di jalan. Nah,
program yang dapat diterapkan dari rumah ke sekolah dan sebaliknya ini ada 4. Nah, ini hanya untuk diskusi ya, bahan diskusi. Nah, anak-anak ini harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan keselamatan berjalan dan bersepeda. Kemudian ada peta rute aman selamat ke dan dari sekolah. Kemudian harus tersedia rambu lalu lintas, kemudian tersedia juga anak SMP ini utamanya kan belum boleh naik kendaraan bermotor. Kalau dimungkinkan ada di sekolah sehingga mungkin ini lebih aman dan nyaman bagi anak-anak untuk berangkat dan pulang ke sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekilas untuk bahan diskusi kita siang ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wardani dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat. Tadi merupakan penjelasan yang sangat komprehensif seperti apa seharusnya SRA yang harus diwujudkan di sekolah. Berikutnya adalah paparan dari tim transportologi yang diwakili oleh Kang Windu Mulyana yang sudah melakukan pengamatan dan juga survei kecil dan juga penjelasan penanganan apa saja yang mungkin dilakukan di sekolah untuk meningkatkan keselamatan jalan anak. Kang Windu, saya persilahkan untuk. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin untuk share screen. Dari transportologi kami akan membahas anak dan keselamatan berlalu lintas dilihat dari tujuannya berlalu lintas yang keselamatan atas penggunaan keusahaan. Kalau kita bicara mengenai keselamatan berlalu lintas, tentu ada pendekatan sistem keselamatan yang wajib kita ketahui, yang di masa lalu hingga saat ini di negara kita masih mengacu kepada aturan yang ada di jalan, lalu melakukan pelatihan-pelatihan, pemahaman tentang regulasi dan penegakan hukum. Sedangkan untuk masa terkini yang banyak dilakukan di negara-negara maju atau negara-negara yang sudah lebih advance dan juga banyak tempat lainnya adalah dengan meningkatkan konsep desain, lalu infrastruktur jalan yang lebih berkeselamatan serta isu sistematis tentang sistem keselamatan jalan itu sendiri. Selanjutnya, ada pengembangan dari sistem atau pendekatan tradisional tentang sistem keselamatan jalan yang dulunya lebih berfokus pada kecelakaan, tetapi untuk yang terkini fokusnya adalah pada pengurangan fatalitas dan luka-luka yang serius. Kenapa? Karena manusia itu selalu salah dan rentan terhadap kecelakaan, sehingga perilakunya itu cenderung untuk menyebabkan kecelakaan itu sendiri. Nah, tanggung jawab terhadap hal ini di masa lalu atau di negara kita sampai sekarang masih menjadi sebuah hal yang lazim dianggap bahwa penanggung jawab kecelakaan adalah pengguna jalan itu sendiri. Sedangkan di saat sekarang tanggung jawab itu dibagi bersama dan dimulai dengan mendesain sistem yang berkeselamatan. Karena tidak ada kematian dan luka serius yang boleh dimaklumi. Jadi pemerintah harus secara komprehensif itu membuat manajemen keselamatan yang lebih baik. Nah, pendekatan sistem proaktif yang dilakukan dalam membangun keselamatan jalan ini juga merupakan pengembangan dari penggunaan target yang lebih terarah serta pengumpulan data yang lebih baik di masa lalu. Kita akan mencoba untuk melihat data dan isu dari yang ada di SMP Negeri 1 Surakarta. Ada video yang sudah kami buat. Nanti juga akan ditayangkan, tetapi dari sisi pemahaman yang sudah ada, pengamatan kami pada saat kami melakukan survei di lapangan bahwa di sekitaran lingkungan SMP Negeri 1 itu banyak anak yang diboncengkan oleh orang tua tidak mengenakan helm, serta jalurnya yang terlalu lebar serta tidak konsisten. Juga laju kendaraan yang melintas memiliki kecepatan yang relatif tinggi serta ada beberapa kendaraan yang melawan arus, dan itu meningkatkan risiko keselamatan jalan yang tinggi bagi anak-anak pada saat melakukan kegiatan di seputaran jalan tersebut. Nah, kami akan memutarkan sebuah video yang kami ambil
pada saat kami melakukan Kecelakaan kegiatan. Trauma dikit sih. Jadi agak gak berani sama jalan. Itu waktu naik sepeda lagi nyebrang di lampu merah. Jadi lampu merahnya hijau, saya nyebrang. Dari kiri ada mobil tabrak dari kiri. Kecelakaan pernah. Trauma dikit sih. Jadi agak gak berani. Oke, selanjutnya kami akan coba memberikan sedikit pemaparan terkait dengan data dari hasil survei yang sudah kami lakukan Lampu merahnya pada saat hijau. itu. Saya nyebrang. Ya, dari hasil survei ini tidak semua kami keluarkan, kami hanya akan memberikan beberapa yang menjadi highlight kami. Yang pertama adalah mayoritas anak sekolah itu diantarkan dengan menggunakan kendaraan bermotor, terutama dengan menggunakan sepeda motor, dan hanya 10% yang masih menggunakan pola dengan berjalan kaki dan bersepeda. Untuk jarak menuju ke sekolah, mayoritas masih berada di waktu di bawah 15 menit, dan hampir sebagian besar siswa itu takut untuk mengalami keterlambatan ke sekolah, yang hal tersebut tentu berdampak pada mereka ingin cepat sampai sehingga terburu-buru, dan hal itu tentu akan meningkatkan risiko untuk terjadinya kecelakaan. Nah, 5% dari responden menyatakan pernah mengalami tabrakan. Nah, seperti yang dikemukakan di awal bahwa semua jenis kecelakaan itu tidak boleh dimaklumi, sehingga itu diperlukan perbaikan dan peningkatan sistem keselamatan jalan. Untuk harapan dari anak-anak sendiri, mereka berharap tersedianya petugas keamanan untuk membantu menyeberangkan mereka di lokasi depan sekolah, dan lalu menertibkan lalu lintas, serta tersedianya zebra cross yang akan membantu mereka untuk menyeberang. Nah, dari sisi orang tua, seperti yang kami lakukan, highlight-nya adalah orang tua juga memiliki kekhawatiran untuk terlambat dapat mengantarkan anak mereka ke sekolah, yang berarti juga itu akan berdampak kepada keterlambatan mereka untuk sampai ke tempat mereka bekerja. Dan itu juga menjadi salah satu pemicu mereka untuk memacu kendaraan mereka di jalan dengan lebih batas kecepatan yang mungkin disadarkan. Padahal responden orang tua sendiri juga mengeluhkan tentang banyaknya kendaraan-kendaraan yang melintas dengan kecepatan tinggi di sekitar kawasan sekolah. Selain itu, rambu dan pemarkaan dianggap itu tidak terlalu jelas oleh orang tua. Responden orang tua juga merasa bahwa melanggar arus lalu lintas melalui jalur lambat itu sangat berbahaya. Namun beberapa orang tua justru melakukan hal tersebut hanya untuk menghindari arus lalu lintas yang memutar. Nah, para orang tua juga sepakat bahwa menyeberang di mulut flyover itu sangat berbahaya, tetapi ada juga beberapa orang tua yang justru menurunkan anak-anak mereka berdekatan dengan mulut flyover, yang menyebabkan anak-anak tersebut menyeberang melewati mulut flyover dan memiliki risiko yang tinggi untuk mengalami kecelakaan. Dari sisi harapan,
para orang tua berharap adanya peningkatan aspek keselamatan jalan dengan menyediakan sirkulasi lalu lintas yang lebih baik serta meningkatkan desain jalan agar lebih berkeselamatan. Nah, selanjutnya kita akan ke paparan berikutnya, yaitu tentang risiko anak dalam berlalu lintas. Ini adalah hasil kegiatan yang sudah kami lakukan di Kota Bandung sebelumnya dan cukup berhasil, di mana hal ini merupakan kolaborasi dan dukungan dari semua pihak, terutama dari pihak sekolah, komite orang tua, serta dinas-dinas yang terkait. Kami juga melakukan desain keselamatan jalan partisipatif yang juga dikeluarkan oleh para siswa. Ini adalah jenis infrastruktur jalan yang salah satu contoh infrastruktur jalan yang dibuat di luar negeri. Ini sangat membantu para anak untuk dapat memanfaatkannya karena lebih menarik, sehingga mereka lebih suka untuk menggunakan lokasi-lokasi tersebut. Nah, semua kegiatan yang kami lakukan memang adalah dalam upaya untuk pemenuhan hak anak, terutama di hak hidup, hak tumbuh kembang mereka, hak perlindungan, serta partisipasi. Dan ini merupakan juga salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Demikian Bapak Ibu sekalian, hasil paparan kami terkait dengan kegiatan yang kami lakukan untuk pendampingan di SMP Negeri 1 Surakarta. Terima kasih. Terima kasih Kang Windu atas paparannya dan penjelasannya terkait isu-isu yang berada di sekitar SMP 1 dan termasuk juga isu yang dihadapi oleh anak-anak dan orang tua di SMP Negeri 1 Surakarta. Berikutnya kita memasuki sesi tanggapan. Sesi tanggapan ini dilakukan dengan tanya jawab langsung kepada dinas-dinas terkait dan juga komite sekolah yang memiliki keterkaitan dengan penciptaan ruang yang berkeselamatan bagi anak-anak di sekitar kawasan SMP Negeri 1 Surakarta. Pertanyaan pertama kami tujukan kepada Dinas Pendidikan dan juga Dinas Pendidikan dan Olahraga. Pertanyaannya adalah, kegiatan kolaborasi SMP 1 dan transportologi merupakan inisiatif bersama, inisiatif awal untuk mendukung sekolah-sekolah ramah anak di Kota Surakarta. Bagaimana pandangan dari Dinas Pendidikan dan juga Dinas Pendidikan Olahraga, apalagi di SMP 1 ada juga kelas khusus olahraga untuk mewujudkan keselamatan jalan bagi murid dalam rangka mendukung sekolah ramah anak. Kami persilahkan Bapak Ibu dari perwakilan Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Olahraga. Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan. Mungkin Pak Tarno akan menyampaikan tanggapan. Terus lanjutannya Biospora, enggak apa-apa, tahun 23. Bisa menerima suara saya? Kurang keras Bapak. Bisa menerima suara saya? Cek. Kurang keras. Bisa menerima? Siap, bisa? Sudah. Cek sound. Sudah masuk Pak. Bisa menerima suara saya? Bisa masuk ya? Sudah. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami dari kami dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang dalam hari ini mewakili Ibu Kepala Dinas yang tidak bisa hadir, mohon maaf karena bersamaan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan terkait dengan untuk mewujudkan sekolah ramah anak yang menuju ke ke kota layak anak, yang mana Kota Surakarta sudah menjadi kota layak anak tingkat utama, tidak salah. Bahwa hak-hak anak memang harus dipenuhi, jadi harus terpenuhi. Di antaranya adalah hak, terutama adalah hak hidup. Bagaimana supaya anak itu terlindungi kehidupannya, baik kehidupan yang layak maupun keselamatannya dalam
terutama dalam hal ini adalah karena terkait dengan situasi isu yang terbaru adalah situasi di jalan depan SMP 1 Surakarta, maka terkait dengan perjalanan baik itu dari rumah maupun sampai ke sekolah dan kembali lagi ke rumah harus dalam keadaan selamat. Nah, terkait dengan menjalin kerjasama tersebut, kami dari Dinas Pendidikan pada sangat mendukung sekali, sangat setuju bahwa untuk memenuhi keselamatan anak tersebut tentunya harus semua stakeholder yang terkait bagaimana mewujudkan lingkungan baik itu di lingkungan sekolah maupun di sekitar sekolah, terutama adalah di perjalanan. Nah, stakeholder yang terkait tentunya adalah di sini nanti dari Dinas Perhubungan juga ada, kemudian dari Pada dengar Pak suaranya. Mikrofon tertutup lagi. Kemute kayaknya, kemute. Bapak. Oke, siap. Jadi kalau melihat paparan tadi bahwa ternyata jalan di depan SMP 1 itu ketika anak-anak menyeberang dan sebagainya, keselamatannya sangat-sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, mumpung kita mengadakan FGD ini, mari kita dukung bersama, kita wujudkan keselamatan anak di perjalanan tersebut. Saya kira dari Dinas Pendidikan saya mendukung, jadi terima kasih sekali dengan adanya kerjasama seperti ini. Itu saja dari Dinas Pendidikan, dan kami nanti mohon izin karena ini kebetulan bersamaan dengan rapat juga dengan persiapan Kreaso. Saya sudah ditunggu di ruang lantai 3, maka nanti saya tidak lama-lama di Zoom ini. Saya kira itu saja, terima kasih dari saya. Terima kasih Pak Tarno dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Nanti kalau Bapak tidak bisa menghadiri, kami akan ada nota komitmen bersama yang mungkin minggu depan akan kami kirimkan kepada dinas dan ditandatangani. Begitu ya Bapak, barangkali nanti tidak bisa mengikuti acara sampai akhir. Siap. Sebelum ke saya siap, Mbak. Siap. Terima kasih. Sebelum saya masuk ke Dinas Pemuda dan Olahraga, saya mohon peserta untuk mengisi presensi yang sudah di-share linknya di dalam chat group, agar mengisi sehingga bisa tercatat siapa saja yang mengikuti acara hari ini. Berikutnya, kami persilahkan Bapak Ibu dari Dinas Pemuda dan Olahraga untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang sama. Apa sih sebetulnya upaya atau pandangan ya dari Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan keselamatan jalan bagi murid. Silahkan Bapak Ibu perwakilan. Pak Turun, Bapak Ibu masih bisa dengar suara kami? Bisa. Bisa Pak Sugeng, monggo. Mohon maaf, ini saya perjalanan luar kota, jadi monitornya di dalam mobil. Pak Turun, untuk yang jelas kami sepakat dengan yang disampaikan Pak Tarno dari Dinas Pendidikan tadi. Kemudian tambahan lagi, karena kan kita punya kelas khusus olahraga yang keseharian itu lebih banyak anak-anak itu menyeberang di depan jalan, di depan sekolah. Apalagi sekarang dengan adanya pembangunan flyover itu kan juga kecepatannya kan juga sekarang tinggi. Kita belum bisa memonitor dalam 1-2 tahun ini karena masa pandemi, tetapi untuk ke depan kami mohon mungkinkah di jalur yang di depan SMP Negeri 1 itu, karena kan banyak anak-anak yang menyeberang, bisa diberikan tanda penyeberangan biar juga ada bagi mobil atau kendaraan yang berkecepatan melintas itu juga, karena ada tanda-tanda itu juga ada perhatian. Sekali lagi hak-hak anak untuk yang apalagi untuk yang pengguna jalan, anak-anak yang menyeberang itu juga bisa terlindungi keselamatannya.
Sementara itu yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf ini kami juga kadang putus-putus karena kami berada di luar jangkauan. Matur nuwun. Siap, matur nuwun Pak Sugeng dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Berikutnya kami memiliki pertanyaan untuk Dinas Perhubungan. Nah, ini kan berhubungan dengan pernyataan dari Pak Sugeng untuk permintaan jalur penyeberangan ya, Bapak Ibu dari Wakil Dinas Perhubungan. Nah, salah satu yang dibutuhkan selain itu kan juga ada manajemen rekayasa lalu lintas. Bagaimana sih sebenarnya alur untuk mengusulkan manajemen rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan SMP Negeri 1 Surakarta sehingga bisa menjamin keselamatan murid di sana kepada Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Silahkan Bapak Ibu perwakilan dari Dinas Perhubungan. Oke, terima kasih Mbak Lala. Bisa mendengar suara saya? Bisa? Bisa. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mohon izin untuk menyampaikan tanggapan kami kaitannya dengan apa yang sudah dijelaskan di awal tadi. Kita sudah banyak ya melakukan transformasi manajemen lalu lintas di kawasan, khususnya kawasan SMP 1. Mengingat sebelum adanya flyover, kemudian dibangun flyover, tentunya ada perubahan-perubahan skema rekayasa lalu lintas. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa kalau saya melihat dari videonya Mas Windu tadi, mohon maaf, menyedihkan atau prihatin kan gitu. Tapi sebenarnya setelah itu Mas Windu, kami bisa memberitahu, kami bersama Satlantas itu setiap pagi sebelum masa pandemi ya, itu selalu mengatur lalu lintas di sana, membantu menyeberangkan, dan bahkan anak-anak kami yang siswa-siswa KKO pulang dan pergi dari Manan itu kami seberangkan, Mas, yang sore itu kami seberangkan. Alhamdulillah saya bersama Satlantas belum pernah mendengar adanya kecelakaan dengan fatalitas tinggi, khususnya bagi anak-anak kami yang bersekolah di SMP 1 ya. Memang kita sadar diri masih banyak kekurangan-kekurangan fasilitas keselamatan di sana. Tapi setiap tahun di tahun kemarin kita bisa membuka layanan Batik Solo Trans Koridor 4 ya. Koridor 4 itu dari Kartosuro ke Palur bisa melewati kawasan SMP 1 Manan ini, dan gratis ya, gratis. Kemudian di tahun kemarin kita juga hasil kerjasama dengan Mbak Lala juga, kita membuat jalur sepeda dulu itu Mbak, alhamdulillah di depan SMP 1 itu bisa kita berikan fasilitas jalur sepeda di sana. Sehingga anak-anak kami yang bersekolah di SMP 1 yang menggunakan moda sepeda bisa menggunakan fasilitas jalur sepeda tersebut. Kemudian pertanyaan dari Pak Sugeng tadi, bagaimana caranya? Ya sebenarnya kita sering koordinasi dengan SMP 1 ya. Ada beberapa kekurangan prasarana, sebenarnya bisa langsung telepon saya atau membuat surat ke saya atau membuat surat ke Disub maksud kami untuk mengajukan prasarana lalu lintas. Kemudian nanti kita survei bersama-sama. Apabila memang di tahun anggaran ini ada, ya udah kita pasang. Kalau belum ada, ya nanti kita usulkan di tahun ke depan begitu. Saya kira itu dari kami, Mbak Lala. Terima kasih Pak Mudo. Berarti Dinas Perhubungan siap untuk mendukung program keselamatan jalan ini ya Pak ya. Siap. Terima kasih Pak Mudo. Berikutnya kami ingin memberi pertanyaan kepada Dinas Pekerjaan Umum. Ini salah satu dinas yang juga tak kalah penting ketika kita berbicara tentang fasilitas keselamatan jalan bagi anak-anak. Pertanyaannya,
Program keselamatan ini membutuhkan dukungan infrastruktur. Apakah Dinas Pekerjaan Umum memiliki program khusus dalam menyediakan infrastruktur keselamatan jalan di sekolah? Jika belum ada, apakah nantinya ke depan, mungkin bisa tahun ini, kalaupun tidak bisa tahun mendatang gitu, menyediakan infrastruktur keselamatan jalan di sekitar SMP Negeri 1 Surakarta? Silahkan Bapak Ibu dari perwakilan Dinas. Oh ya. Selamat siang. Untuk suara bisa terdengar ini? Bisa? Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mewakili dari Ibu Kepala Dinas yang tidak bisa mengikuti acara Zoom meeting pada siang hari ini. Untuk program dari Dinas PUPR sendiri untuk tahun ini sedang ada penataan saluran drainase yang berada di sekitar Jalan MT Haryono atau kurang lebih dari sisi kanan SMP 1. Di antara penataan drainase di kawasan tersebut nanti kita akan desainnya itu ada pekerjaan trotoar ya. Nanti dari paparannya tadi kan ada persepsinya yang dari siswa itu yang membutuhkan trotoar untuk mereka berjalan kaki dengan aman dan nyaman. Mengakomodir dari usulan tersebut, untuk usulan tahun depan juga kita sedang usulkan dalam program dana alokasi khusus. Nanti untuk Jalan MT Haryono kita berikan trotoar untuk sepanjang Jalan MT Haryono itu. Untuk programnya di tahun ini yang sudah berjalan itu penataan drainase, dan dalam penataan tersebut nanti ada pekerjaan trotoar. Untuk pekerjaan yang berhubungan dengan keselamatan jalan mungkin baru itu Mbak yang bisa akan dilaksanakan di beberapa tahun ini dan tahun depan. Terima kasih Bapak. Tapi intinya dari DPU, kalau misalkan nanti dari kegiatan ini, program peningkatan keselamatan jalan, ada usulan-usulan yang lain, bisakah Dinas Pekerjaan Umum mendukung program ini? Maaf suaranya tidak terdengar Mbak. Apabila nanti ada usulan lain selain trotoar gitu ya Bapak ya, misalkan butuh. Putus-putus suaranya, jadi Oh ya. kedengaran nanti untuk statementnya Mbak. Misalkan nanti ke depan ada usulan untuk perbaikan, misalkan untuk trotoar kita diskusikan lebih lanjut, Dinas PUPR apakah bersedia Bapak? Bersedia Mbak, nanti kalau misalkan ada tindak lanjut dari kegiatan hari ini, nanti bersedia untuk tindak lanjut apabila ada kegiatan diskusi yang akan datang. Terima kasih Bapak. Iya. Berikutnya kami ingin mengundang dari Kanit Dikjasa Satlantas Kota Surakarta. Sebetulnya kan tadi ada gambaran bahwa anak-anak menjadi korban kecelakaan terbanyak di Indonesia. Nah, apakah itu juga sebetulnya terjadi di Surakarta, dan sejauh ini apa sih yang sudah dilakukan dan mungkin ke depan bisa membantu upaya semakin murid-murid jadi lebih selamat? Oke, selamat siang. Selamat siang untuk semuanya. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mbak, kami sampaikan sebelum masa pandemi. Sebelum masa pandemi begitu banyak kita, salah satunya orang tua yang membiarkan anak-anak yang belum notabene masih di bawah umur untuk mengendarai sepeda motor. Salah satu yang menyebabkan angka tinggi kecelakaan lalu lintas dan korbannya adalah anak-anak sekolah. Salah satunya ya SMP, SMA, seperti itu. Sebetulnya kan kewajiban dari orang tua untuk mengantarkan anaknya. Salah satunya juga itu. Yang keduanya sudah diantarkan orang tua tapi tidak memakai helm. Sudah ada contohnya. Alhamdulillah setelah beberapa waktu dari Disub sudah tadi disampaikan seperti Pak Mudo, sudah disiapkan armada transportasi umum yang bisa diakses oleh murid-murid untuk kedepannya. Jadi untuk memfasilitasi anak-anak agar meminimalisir angka kecelakaan, disediakan armada umum, jadi bisa dimanfaatkan. Kemudian dengan adanya zona sekolah juga kemungkinan besar yang diterima jarak dari SMP kita kan lebih sedikit, lebih banyak yang
diterima di samping kanan, kiri, belakang dari SMP 1. Jadi mungkin yang bisa membantu dari DPUPR memfasilitasi tempat pejalan kaki dan sepeda untuk anak-anak. Ini yang dimaksudkan untuk SMP 1 ya. Jadi kecelakaan ini memang sangat pengaruhnya dengan sekolah. Buktinya dengan pandemi ini, dengan tidak adanya anak sekolah, juga turun drastis sekali Mbak untuk angka kecelakaan yang melibatkan anak-anak. Seperti itu Mbak. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Cukup mengejutkan ada informasi data bahwa tingkat kecelakaan saat ini turun, terutama saat pandemi ini karena jarang ada anak-anak yang mungkin beraktivitas di luar rumah karena tidak ke sekolah lagi ataupun bepergian bermain. Ini juga salah satu jadi pelajaran buat kita barangkali ke depan kalaupun kita sekolah dibuka lagi, kita bisa mewujudkan keselamatan jalan buat anak-anak yang lebih banyak. Berikutnya kami ingin memberikan pertanyaan kepada Komite Sekolah, perwakilan dari Komite Sekolah SMP Negeri 1 Surakarta. Sebetulnya dari paparan Kang Windu tadi kita bisa melihat bahwa pengetahuan anak-anak dan orang tua tentang keselamatan jalan juga masih sangat minim. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan secara bersama-sama baik di orang tua yang tergabung dalam komite maupun orang tua murid SMP Negeri 1 Surakarta secara bersama-sama agar pengetahuan keselamatan jalan ini bisa dipahami oleh seluruh orang tua murid dan pada akhirnya juga dipahami oleh anak-anak yang ke sekolah. Silahkan Bapak Ibu yang mewakili dari komite sekolah. Pak Prabang Setiono, monggo untuk bisa ditanggapi pertanyaan dari moderator tadi. Bisa ke pertanyaan selanjutnya, Mbak Lala. Mungkin ini Pak Prabang juga baru baru itu ya. Ada suara masuk, Ibu? Ya, bisa Mbak. Oke, bisa. Monggo Pak Prabang. Memberikan apa ini, sambutan? Gimana agar pengetahuan keselamatan jalan ini bisa dipahami warga sekolah, terutama orang tua, dan pada akhirnya anak-anak juga memahami ada urgensi untuk keselamatan jalan bersama gitu. Oke, ya terima kasih. Perkenalkan dulu ya Mbak ya. Saya Prabang selaku Ketua Komite SMP 1 Surakarta begitu. Jadi kami istilahnya terima kasih sudah diberi kesempatan untuk memberikan sekedar masukan begitu. Prinsipnya sebenarnya keselamatan jalan itu adalah awareness ya, jadi kesadaran. Sebenarnya kalau berangkat dari kesadaran, maka yang dilakukan oleh anak-anak itu mesti rasa ingin tahunya tinggi. Rasa ingin tahunya tinggi inilah kemudian terjadi dialog, bertanya, membaca. Anak-anak ini istilahnya gimana caranya untuk nyebrang. Oh berarti nyebrang yang baik berarti harus ada tanda-tanda rambu-rambu zebra cross. Gimana caranya kalau seandainya nyebrang malam hari itu kan beda nuansa kalau ada sorot lampu dan seterusnya begitu kan ya. Gimana caranya kalau seandainya. Jadi tugasnya daripada orang tua juga guru-guru sebenarnya adalah awareness-nya ini. Jadi bagaimana penyadarannya anak bahwa keselamatan itu adalah gaya hidup. Nah ini. Jadi kata kuncinya adalah menjadi gaya hidup. Gaya hidupnya anak-anak, khususnya anak-anak SMP karena saya ketua komite SMP begitu kan ya. Nah, jadi gaya hidupnya bukan kok istilahnya gaya hidup yang mungkin suka di kafe, mungkin gaya hidupnya mungkin suka pakai sepatu yang bermerek. Enggak, jadi gaya hidup keselamatan ini juga harus sama derajatnya. Kalau sudah menjadi lifestyle, gaya hidup, keselamatan, saya yakin mesti mereka pasti akan mencari jalan. Gimana caranya agar selamat, gimana caranya agar mereka bisa memberikan edukasi yang betul dan seterusnya. Saya kira itu Mbak, jadi intinya mengintroduksi virus agar itu menjadi gaya hidup. Jangan sekedar pengetahuan. Kalau pengetahuan saya yakin
apa ya istilahnya, ketika mereka berkait dengan nilai, ketika mereka berkait dengan tugas dari bu guru, mereka dengarkan, ya kan? Sekedar pengetahuan kok, setelah tahu ya hilang tanpa bekas itu, ya kan? Tapi kalau menjadi gaya hidup, wah mereka terbawa selama 24 jam, istilahnya apa namanya, on call. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Prabang dari Komite Sekolah SMP Negeri 1 Surakarta. Sebetulnya ini menarik sekali ya, keselamatan jalan. Itu adalah gaya hidup kita di masa yang mendatang ya. Termasuk kita mulai juga hari ini menghidupkan bahwa selamat itu ya keseharian kita gitu. Nah, pada acara kali ini ada juga murid-murid dari SMP Negeri 1 Surakarta yang kemarin juga mengikuti workshop keselamatan dari transportologi. Kami ingin memberikan pertanyaan untuk membuka suara juga, karena kepentingan keselamatan jalan bukan hanya kepentingan dari orang dewasa, tapi yang terutama adalah anak-anak itu sendiri. Pertanyaannya adalah, kemarin kan sudah mendapatkan materi peningkatan keselamatan jalan. Sebenarnya apa saja sih yang dibutuhkan, ataupun perlu nggak sih ada peningkatan keselamatan jalan di SMP Negeri 1 Surakarta? Silakan Bu Ika, tolong bantu muridnya bisa ikut berbicara dalam acara hari ini, sehingga ya ini bukan acara orang dewasa saja, tapi juga anak-anak. Oke, di sini sudah ada pengurus OSIS Mbak Lala yang kemarin diajak untuk bekerja sama dalam kegiatan peningkatan komitmen ini, dan Mbak Lala sudah sering ketemu dengan anak-anak. Mungkin Rai Siaka bisa menjawab pertanyaannya Mbak Lala. Rai Siaka. Iya Bu. Ya, silakan dijawab Rai. Tadi Mbak Lala. Bisa tolong diulangi pertanyaannya? Oh, diulang lagi Mbak Lala pertanyaannya. Pertanyaannya, kemarin kan sudah mendapatkan materi nih pelatihan workshop singkat tentang keselamatan jalan. Nah, seberapa penting sebenarnya peningkatkan keselamatan jalan itu, dan menurut Ray apa sih yang sebetulnya murid-murid gitu ya perlukan secara singkat ya untuk meningkatkan keselamatan jalan kalian sendiri gitu? Kalau menurut saya pribadi ya, ini sangat penting karena emang ya saya sendiri pernah kecelakaan, jadi saya nggak mau hal itu terjadi sama teman-teman saya. Untuk hal yang bisa dilakukan mungkin zebra cross. Ada lagi? Zebra cross saja? Menurut kamu yang kira-kira dibutuhkan? Trotoar perlu nggak? Trotoar perlu, pasti. Kalau nggak salah ingat dulu kan Ray itu cerita naik sepeda. Ray mau naik sepeda lagi ke sekolah nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin nanti. Ya, terima kasih Ray atas ceritanya. Ray ini adalah salah satu anak yang tadi dalam video transportologi bercerita punya trauma bersepeda lagi Kak setelah kecelakaan. Saya pikir pengalaman Ray adalah pelajaran buat kita semua orang dewasa gitu, untuk menyediakan ruang jalan yang lebih berkeselamatan buat anak-anak, baik itu di lingkungan sekolah terutama ya, karena saat ini kita membahas tentang SMP Negeri 1 Surakarta, dan mungkin dalam jangka waktu ke depan di lokasi-lokasi yang lain. Berikutnya kami memasuki sesi pembahasan nota komitmen bersama. Ini kami harapkan nota ini menjadi pengikat bersama dari kita semua yang berada di sini untuk mewujudkan keselamatan jalan. Ini draft dari nota komitmen bersama. Saya bacakan. Komitmen bersama mewujudkan keselamatan jalan di SMP Negeri 1 Surakarta, tanggal 3 Agustus 2021.
Berdasarkan pada Konvensi Hak Anak nomor 44 25 20 November 1989 pasal 4 yang berbunyi, pemerintah bertanggung jawab memastikan semua hak yang dicantumkan dalam konvensi dilindungi dan dipenuhi untuk anak. Dan pasal 6 yang berbunyi, semua anak berhak atas kehidupan. Pemerintah perlu memastikan bahwa anak bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12 tahun 2011 tentang indikator kabupaten kota layak anak. Indikator 26, jumlah sekolah yang memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak dari dan ke sekolah dengan memperhatikan aturan-peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang pedoman teknis pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah melalui penyediaan zona selamat sekolah. Maka, seluruh peserta diskusi secara bersama-sama menyatakan kami menyadari bahwa upaya keselamatan jalan harus didukung bersama oleh berbagai pihak. Kami mendukung upaya penguatan keselamatan jalan sebagai bagian dari melindungi hak tumbuh kembang anak-anak. Kami akan bersama-sama mewujudkan peningkatan keselamatan jalan di sekitar kawasan SMP Negeri 1 Surakarta. Silahkan dibahas bersama apakah ini sudah mencukupi. Kami membuka mic untuk peserta kali ini. Kalau ada masukan dan juga kritik bahwa misalkan nota ini kurang, nanti pada akhir acara kita akan membacakan nota ini secara bersama-sama, bahwa nota ini mengikat upaya kita semua. Silakan Bapak Ibu, atau diterima saja. Mungkin ada tanggapan dari Pak Guyupan, orang tua pengurus kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Monggo Bapak Ibu. Proses membaca dulu ya Bu. Tulisannya banyak sekali. Oke, siap. Oh iya, monggo Ibu. Diperkecil. Siap, sepakat. Sudah satu sepakat, ada yang lain mau menambahkan, barangkali ada yang kurang? Setuju saja itu, bagus itu 3 poin sudah mengena semua itu, pas itu. Pak Joko Rianto, monggo. Ya. Mbak Lala Ya. ini Bapak pengawas SMP Negeri Ya. 1 Surakarta. Siap, salam Monggo, kenal Pak Joko Bapak. Rianto. Sama kenal. Itu ada Pak Prabang juga tadi. Iya, Bapak. Ya. Nah itu sudah 3 diantaranya, maka seluruh peserta diskusi pada siang hari ini secara bersama-sama menyatakan, jadi 3 pointer ya. Saya menyadari bahwa upaya keselamatan jalan harus didukung bersama oleh berbagai pihak, jelas banget. Yang kedua, kami mendukung upaya penguatan keselamatan jalan sebagai bagian dari melindungi hak tumbuh kembang anak. Nah, ini ramah anak, ini pas sesuai yang topik hari ini. 3, kami akan bersama-sama mewujudkan. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita semua yang ikut ini. Ya, mewujudkan peningkatan keselamatan jalan dan di sekitar kawasan SMP Negeri 1. Nah, ini merupakan komitmen kita yang harus terus mengawal agar ini benar-benar bisa diwujudkan. Ini sudah core semua ini 3-3-nya setuju. Yeah. Siap, sudah setuju, berarti dibacakan bersama-sama ya. Biar terasa juga komitmennya ada dengan kita semua bersuara bersama-sama membaca komitmen ini agar nantinya komitmen ini nggak hanya ada hari ini saja, tetapi kita juga kejar setelah ini.
rencananya nota ini akan kami kirimkan terutama kepada dinas-dinas terkait juga agar bisa ditandatangani bahwa ada bukti dokumentasi bahwa kita punya komitmen untuk mewujudkan keselamatan jalan di kawasan SMP Negeri 1 Surakarta. Kami mulai, Mas Titis, tolong dibantu ininya. Dari awal. Jam 2, tapi aku biasanya setengah 3 jam 3. Kepada Bapak Ibu Tulisannya sekalian, diperbesar dulu, Bu. Mari kita diperbesar dulu, Mas Titis. Lagi. Masih kurang besar? Dulu biar kelihatan. Halo. Ya, ya kelihatan. Oke. Jadi mari kita membacakan komitmen bersama mewujudkan keselamatan jalan di SMP 1 Surakarta. 1, 2, 3 kepada Bapak Ibu semua, silahkan open mic-nya. Saya ulangi sebelum kita aba-aba. Baiklah, semuanya sudah membuka mic-nya. Coba tes dulu. Selamat siang. Selamat siang. Tes, dicoba. Bisa masuk. Oke, semuanya sudah ya. Mari kita Selamat siang. Berdasarkan itu, bukan apa yang mana. Mari secara kompak kita membicarakan komitmen bersama mewujudkan keselamatan jalan di SMP 1 Surakarta. 1, 2, 3. Komitmen bersama mewujudkan keselamatan jalan di SMP Negeri 1 Surakarta. Tanggal 3 Agustus 2021. Poin 1. Berdasarkan pada kondisi anak 44 yang berbunyi pemerintah bertanggung jawab memastikan semua hak yang dicantumkan di dalam konvensi dilindungi dan dipenuhi untuk tiap anak. Pasal 6 yang berbunyi semua anak berhak atas kehidupan. Pemerintah memastikan bahwa anak bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat. Dan memperhatikan peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan nomor 12 tahun 2011 tentang indikator kabupaten atau kota layak anak, indikator nomor 26 sekolah yang memiliki program sarana dan prasarana perjalanan anak dan dari sekolah, memperhatikan aturan-peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat SK nomor 3582 garis miring AC 03 garis miring DRJD garis miring tahun 2018 tentang pedoman teknis pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki kawasan sekolah melalui penyediaan zona selamat seluruh peserta diskusi. Kita bersama-sama menyatakan kami menyadari bahwa upaya keselamatan jalan harus didukung utama oleh berbagai pihak. 2. Kami mendukung upaya penguatan keselamatan jalan sebagai bagian dari melindungi hak tumbuh kembang anak. 3. Kami akan bersama-sama mewujudkan peningkatan keselamatan jalan di sekitar kawasan SMP Negeri 1 Surakarta. Terima kasih. Tambahi Surakarta, Mas Titis. Siap, ditambahi dan diperbaiki. Mohon maaf untuk pernyataan komitmen bersama mungkin bisa dibacakan kembali kemudian ditirukan biar bisa serentak. Maka seluruh peserta diskusi secara bersama-sama menyatakan itu akan lebih baik kalau nanti bisa serempak. Guru yang membaca Pak Dr. Prabang, kalau masih ada ditirukan kita semua. Baik, terima kasih. Monggo Pak Prabang untuk memimpin
pembicaraan pernyataan komitmen bersama 3 poin. Ya Pak Ketua Komite, Ketua Komite. Pak Prabang tidak on ini mic-nya. Oh. Yang tiga terakhir itu Mas, ya betul ya. Dipersilahkan Pak Prabang. 1. Kalau tidak, Allah bisa Pak Prabang tidak on ini mic-nya. Kalau Bapak Kepala Sekolah mungkin bisa memimpin juga. Baik. Terima kasih Pak, Bapak Ibu peserta diskusi. Mari Ada Kak Dani. komitmen kita bersama. Saya bacakan, mohon Bapak Ibu untuk bisa menirukan ya. Maka seluruh peserta diskusi secara bersama-sama menyatakan Sama-sama menyatakan. Kami menyadari bahwa upaya keselamatan jalan harus didukung bersama oleh berbagai pihak. 2. Kami mendukung upaya penguatan keselamatan jalan sebagai bagian dari melindungi hak tumbuh kembang anak-anak. 3. Kami akan bersama-sama mewujudkan peningkatan keselamatan jalan di sekitar kawasan SMP Negeri 1 Surakarta. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan para peserta diskusi. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Titis atas bantuannya untuk sesi pembacaan dan pembahasan nota komitmen bersama peningkatan keselamatan jalan. Berikutnya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, nota ini akan kami sampaikan kepada SMP 1 dan juga dinas-dinas dan peserta lain yang terkait dengan nota komitmen ini agar ditandatangani bersama-sama. Demikian akhir dari sesi acara hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu Hari dari SMP Negeri 1 Surakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lala dan teman-teman dari Transportologi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua rangkaian acara sudah terlaksana dengan baik. Semoga kesepakatan yang kita hasilkan hari ini bisa terwujud dan bisa meningkatkan keselamatan putra-putri kita semua. Sebelum kita menutup Zoom meeting kita hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan seluruh peserta Zoom meeting yang sudah bersedia meluangkan waktu dan berbagi ilmu. Marilah kita tutup Zoom meeting kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Perkenankanlah saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Marilah kita akhiri acara Zoom meeting kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Foto dulu dong Kak, foto dulu itu mumpung ada Kak Tarmo, ada Kak Dani, itu ada Bu Ika. Iya, foto dulu Kak. Ya. Di foto dong Bapak panitia, itu ada Bu Dani juga. Iya, semangat di sini Kakak. Selamat semuanya. Iya, ada Kak Dani. juga loh. Ya siapa yang foto yo? 1, 2, 3. Yang foto hostnya Pak, ada Bu Hari di sini sebentar. Bu Hari siap di foto Bu Hari. Siapin nanti di share. Print screen. 1, 2, 3. Ini bagian yang pertama. Ini saya kirim kemana, Ge? Kirim ke transportologi. Ke transportologi dulu, Ge. Kepala sekolah. Yang slide kedua. Slide yang kedua. Kirim ke majalah buku. Siap. Mohon yang start screen. Eka, 7C. Yang share screen, mohon hostnya. Ampun. Untuk slide yang kedua, siap. 1, 2, 3. Saya kirim dulu. Aduh, terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Paguyuban orang tua. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Slide yang keempat. Walaupun videonya ini ya tidak on semua. Sudah sehat. Bu Frikli kelihatan cantik. Ampun Bapak Ibu, sudah lengkap 5 slide. Terima kasih. Nanti sementara kami kirim ke transportologi, nggih. Siap. Nanti akan kami kirim ke grup paguyuban orang tua murid Bapak Ibu untuk foto-fotonya. Terima kasih sudah bisa bergabung siang ini. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Semoga keselamatan jalan anak terwujud di SMP Negeri 1 Surakarta. Amin. Terima kasih. Mohon izin Sehat-sehat semuanya. Siap. Terima kasih. Ya, Jeff. Saya belum jadi daftar, saya lupa. Nah, tapi kemarin kan saya di WA sama Mbak Prila ya. Mbak Prila atau Mbak Prita itu